Malam itu, aku akan pergi dengan teman-temanku untuk merayakan pesta ulang tahun salah satu temanku. Aku berangkat pukul 6 sore, dijemput oleh temanku menggunakan sepeda motor. Saat itu, aku berencana untuk menginap di rumah temanku. Tiba-tiba, di tengah pesta, ayahku menelponku. Dia menyuruhku untuk pulang. Dengan sangat berat hati, aku menyanggupi perintahnya. Pukul 9 lewat, temanku mengantarkanku dengan sepeda motornya. Dalam perjalanan, kami menyadari ada sesuatu yang aneh. Ada atmosfer yang berbeda dari biasanya. Ya, saat itu listrik sedang padam. Kampungku gelap gulita. Ketika sampai di depan rumahku, aku terkejut melihat betapa ramainya jalan di depan rumahku. Aku pikir ada apa, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Saat itu lampu benar-benar padam. Yang bisa kulihat adalah kerumunan orang dan motor-motor yang berjejer parkir di situ. Lambat laun, aku mengetahui ada beberapa helai pohon pisang yang ada di situ. Pohon pisang itu menutupi tubuh 2 orang dengan tubuh yang sudah tercerai-berai. Kaki di sebelah utara, tangan di sebelah selatan, isi perut yang keluar. Saat aku menatap helaian daun pisang itu, aku melihat sang wanita melihat ke arahku, menatap mataku. Kemudian aku ketakutan. Aku masuk ke dalam rumah. Temanku langsung pulang. Saat itu, seperti yang aku ketahui, telah terjadi percobaan bunuh diri oleh sepasang kekasih yang diketahui hamil duluan, dan mereka terlalu malu untuk mengakuinya, sehingga mereka berniat untuk bunuh diri berdua di sana. Sudah menjadi tradisi bagi kami, keluarga-keluarga yang tinggal di kiri kanan rel kereta api, bahwa ketika ada yang berusaha bunuh diri dan berhasil, maka kami harus berusaha untuk mengumpulkan kembali potongan-potongan tubuh mereka. Ketika kami melakukan aksi itu, tak ayal masinis juga ikut membantu. Hal ini kami lakukan supaya di kemudian hari arwah mereka tidak penasaran mencari bagian tubuhnya. Sayangnya, pada malam itu, setelah tubuh mereka diotopsi oleh pihak kepolisian dan masyarakat diminta untuk membubarkan diri, kami tidak berani untuk tidur di kamar kami masing-masing. Kami satu keluarga bersepakat untuk tidur di ruang tamu. Saking takutnya kami dalam gelap gulita tanpa listrik. Anehnya, pukul 12 tepat, ada suara tangisan yang kami dengar satu rumah sambil mengetuk-ngetuk pintu, terus menangis. Dia terisak. Suara serak perempuan menangis sedih.
kami makin ketakutan saat itu. Yang kami ketahui, yang kami lakukan hanyalah berdoa untuk ketenangan sang perempuan. Kami tidak tahu apa yang dia cari. Kami tidak tahu apa motifnya sebelumnya. Hingga kemudian kami ketahui dari para tetangga yang mengalami kejadian serupa bahwa sang perempuan sama sekali tidak diurus oleh keluarganya. Berbeda dengan sang kekasih pria, di mana keluarganya bersimpati mencari tubuh korban dan ikut menguburnya secara layak. Sayangnya keluarga perempuan tidaklah begitu. Dia kesepian, sendiri dalam rasa sakit, sendiri dalam tindakannya untuk menyerah dalam hidup. Setelah itu, keluarga kami beserta keluarga bersepakat untuk mendoakan sosok perempuan yang berusaha bunuh diri ini secara bersama-sama hingga hari ke-40. Hingga kemudian tangisan itu sudah hilang, tidak menghantui kami lagi. Oleh sebab itu, bagi kami, keluarga-keluarga maupun penghuni yang huniannya dekat dengan rel kereta, sangat tidak menganjurkan kalian untuk mungkin sekedar bermain di rel kereta. Karena ketika ada apapun, ada makhluk astral atau apapun yang bersemayam atau berusaha di rel kereta, kamilah yang terkena imbasnya.